Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat yang dipelajari di kelas 12 semester 2. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau disingkat aldosa, polihidroksiketon atau ketosa dengan rumus umum sebagai berikut. Nama karbohidrat berasal dari karbon yang berarti mengandung unsur karbon dan hidrat yang berarti air. Penggolongan karbohidrat. Monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana lagi. Oligosakarida merupakan senyawa karbohidrat yang terdiri dari beberapa molekul monosakarida. Sedangkan polisakarida merupakan polimer alam yang tersusun atas unit-unit monosakarida membentuk rantai panjang melalui reaksi kondensasi. Monosakarida merupakan senyawa terkecil. Dalam golongan karbohidrat, rumus umumnya CnH2nON, di mana N 3-8. Terdapat 2 triosa dan tetrosa, dan seterusnya jika lebih dari 4. Setiap molekul monosakarida memiliki satu gugus keton atau satu gugus aldehid. Gugus aldehid selalu berada di atom C pertama. Gugus keton selalu berada di atom C kedua. Misalnya, aldosa itu glukosa, memiliki gugus aldehid pada salah satu ujungnya. Seperti ini. Nah, ini sebelah kanan O-nya. Kita beri nama D-glukosa. Sedangkan ketosa, misalnya fruktosa, biasanya memiliki gugus keto pada atom C2. Nah, rumus umumnya seperti ini. Pada nomor atom 2 ada gugus O di sini, gugus keto. Ini namanya D-fruktosa atau dextrofruktosa, artinya sebelah kanan. Notasi D dan L. Berdasarkan letak gugus OH terakhir, monosakarida struktur Fischer dibagi menjadi 2. D dari kata dextro atau kanan, L dari kata levo atau kiri. Kedua senyawa tersebut berperan sebagai isomer satu sama lain. Untuk gula dengan C asimetrik lebih dari 1, notasi D atau L ditentukan oleh atom C asimetrik, terjauh dari gugus aldehid atau keto. Nah, sebagai contoh seperti ini. Di sini dengan nama D-glukosa. OH sebelah kanan. L-glukosa. OH sebelah kiri. Ini merupakan penampilan dalam bentuk gambar proyeksi Fischer. Struktur siklik monosakarida. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah struktur siklik, artinya siklik itu melingkar. Kalau tadi kita gambarkan lurus, nah sekarang sebenarnya melingkar. Nah, seperti ini. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rumus Howard menggambarkan struktur lingkar karbohidrat dengan ikatan antara C pertama dengan O hidroksil pada C kelima. Nama monosakarida didasarkan pada posisi gugus OH pada atom C pertama. Jika posisi gugus OH pada atom C pertama mengarah ke bawah, disebut struktur alfa. Jika gugus OH tersebut mengarah ke atas, disebut struktur beta. Nah, ini adalah struktur beta. Karena gugus OH mengarah ke atas. Ini adalah struktur alfa. Karena gugus OH mengarah ke bawah. Jenis-jenis monosakarida di alam ada glukosa, fruktosa, galaktosa, pentosa. Glukosa terdapat dalam gula merah, madu, buah anggur, dan lainnya. Fruktosa terdapat dalam gula pasir, sari buah, madu. Fruktosa merupakan jenis gula yang paling manis.
Galaktosa merupakan monosakarida yang dihasilkan dalam proses hidrolisis gula susu atau laktosa. Pentosa tidak terdapat di alam dalam keadaan bebas. Reaksi-reaksi pada monosakarida. Kita kenal ada murotasi. Apabila dilarutkan dalam air, monosakarida dapat memutar bidang polarisasi. Kemudian oksidasi, aldehid dan alkohol primer dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Ada reaksi reduksi, gugus aldehid atau keton dapat direduksi menjadi alkohol. Pembentukan ester, monosakarida yang mengandung gugus hidroksil dapat membentuk ester dengan asam organik dan anorganik. Ada juga reaksi pembentukan glikosida. Tiap-tiap molekul monosakarida dapat saling berikatan membentuk rantai panjang melalui ikatan glikosida. Oligosakarida. Kita mengenal oligosakarida ada sukrosa, maltosa, laktosa, rafinosa, dan stakiosa. Sukrosa adalah gula pasir yang kita kenal berasal dari gula tebu atau gula bit. Sukrosa juga terdapat dalam gula aren, gula kelapa, madu, nanas, dan wortel. Maltosa adalah disakarida yang terbentuk dari dua molekul glukosa. Maltosa merupakan hasil antara dalam proses hidrolisis amilum dengan asam maupun enzim. Laktosa merupakan disakarida yang tersusun dari glukosa dan galaktosa. Laktosa berasa kurang manis, merupakan gula pereduksi, serta mampu mengalami motoretasi. Laktosa disebut gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan susu ibu. Rafinosa merupakan trisakarida yang tersusun dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Hidrolisis rafinosa oleh enzim suprasa menghasilkan fruktosa dan melibosa. Stakiosa merupakan tetrasakarida yang tersusun dari dua glukosa, galaktosa, fruktosa. Stakiosa tidak mempunyai sifat mereduksi. Polisakarida. Polisakarida mempunyai molekul yang besar dan lebih kompleks dibandingkan monosakarida maupun oligosakarida. Jenis polisakarida ada pati, glikogen, dan selulosa. Pati sedikit larut dalam air dingin, daya reduksi sangat kecil, menghasilkan warna biru saat direaksikan dengan larutan iodin. Glikogen mudah larut dalam air panas, larutannya dapat mereduksi larutan Fehling. Selulosa tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut Schweitzer. Selulosa tidak dapat dicerna di dalam tubuh. Sifat-sifat karbohidrat. Sifat fisik, karbohidrat berwujud padat pada suhu kamar, bersifat optis aktif, artinya dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Monosakarida dan disakarida berasa manis dan larut dalam air, sedangkan polisakarida berasa tawar dan tidak larut dalam air. Sifat kimia, ada sifat hidrolisis, ada fermentasi, ada dehidrasi, oksidasi, serta reaksi karbohidrat dengan hidroksi logam mengakibatkan karbohidrat teroksidasi, sedangkan hidroksida logam akan tereduksi. Ini adalah reaksinya. Polisakarida terhidrolisis oleh air menjadi disakarida, kemudian hidrolisis selanjutnya menghasilkan monosakarida. Glukosa difermentasi menjadi etanol dan CO2. Dehidrasi adalah penghilangan H2O dengan cara menghasilkan karbon plus H2O bantu oleh H2SO4. Oksidasi biasanya reaksi oksidasi karbohidrat menghasilkan asap. Reaksi identifikasi karbohidrat. Pertama adalah uji molis. Tujuannya membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Sebagai contoh, 2 mili sampel pada tabung reaksi ditetesi oleh alfa, nuftol 10%, dikocok, kemudian ditambah 2 mili H2SO4, maka akan terjadi cincin merah ungu karbohidrat. Uji iodin. Tujuannya membuktikan adanya polisakarida, amilum, glikogen, dan dekstrin.
sampel, diberi HCl. Nah, perhatikan di sini, sampel yang sudah diasamkan, perhatikan ada warna merah glikogen, kemudian ada warna biru pati. Artinya, kalau warna biru pati, dia mengandung iodin. Yang ketiga, uji Seliwanov. Tujuannya mengetahui adanya ketosa atau membedakan antara glukosa dengan fruktosa. Reaksinya 5 mili bereaksi ditambah 1 mili sampel. Sekarang kita lihat ada endapan merah berwarna merah ceri, artinya dia adalah fruktosa. Yang keempat adalah uji asam musat. Tujuannya membedakan antara glukosa dengan galaktosa. Uji ini menggunakan asam nitrat pekat. Reaksi antara karbohidrat dengan asam nitrat pekat menghasilkan asam musat yang dapat larut di air. Sampai di sini dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.